anak-anak, selamat datang di media pembelajaran sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja yang pada hari ini kita akan bahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini adalah suatu gambar kebakaran yang terjadi di suatu hotel. Pernahkah kamu mendengar berita tentang kecelakaan kerja atau kebakaran yang terjadi pada seseorang saat sedang bekerja di suatu hotel? Apa saja sumber penyebab kecelakaan kerja atau kebakaran di hotel tersebut? Mengapa ya bisa terjadi? Apakah karena faktor manusia yang lalai? Dan bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, untuk hari ini kita akan bahas semua itu pada video pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di industri pariwisata. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat, siswa dapat melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya penting yang harus dilakukan terutama bagi dunia usaha ataupun industri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang kemudian disingkat dengan K3, bahwa K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, yaitu aspek fisiologis. K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan hak jasmania atau aturan rohania, hasil karya dan budaya tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, aspek ilmu. K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, aspek praktis. K3 adalah suatu upaya perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja serta penggunaan sumber dan proses produksi secara aman dan efisien. Nah, apa sih pentingnya penerapan K3? Beberapa hal yang mendasari pentingnya penerapan implementasi K3 pada saat sedang melakukan pekerjaan, terutama di bidang perhotelan atau jasa pariwisata, antara lain, banyaknya angka kecelakaan kerja yang terjadi di dunia kerja, kurangnya standar kerja yang terdapat di suatu perusahaan, kerugian yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat, daya saing pasar global suatu negara ditentukan oleh kecelakaan kerja yang terjadi di negara tersebut. Semakin tinggi kecelakaan kerja yang terjadi di suatu negara, maka makin rendah daya saing negara tersebut di pasar global. Yang kelima, masih kurangnya kesadaran sebagai masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha tentang pentingnya aspek K3 ini. Yang keenam, K3 menjadi isu global yang mempengaruhi perdagangan dan arus barang antar negara. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat diartikan suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan, pengertian kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan terjadi terkait pekerjaan, yaitu kecelakaan yang diakibatkan langsung oleh pekerjaan atau pada saat melaksanakan pekerjaan. Kecelakaan kerja yang terjadi di sebuah hotel atau jasa pariwisata dapat menyebabkan kerugian, antara lain kerusakan sarana produksi, biaya pengobatan, kompensasi akibat kecelakaan kerja, atau pekerja tidak dapat bekerja kembali karena kecacatan yang ditimbulkan. Nah, kecelakaan kerja ini berhubungan erat dengan keselamatan kerja karena kecelakaan kerja adalah upaya menuju keselamatan kerja. Ketentuan keselamatan kerja seperti yang tertuang pada bab 3, pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1970 nomor 1, ini menyatakan bahwa
Tujuan dari keselamatan kerja itu adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua adalah mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat adalah memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Kemudian memberi pertolongan pada kecelakaan. Dan yang terakhir adalah memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Nah, adapun istilah-istilah dalam kecelakaan kerja, yang pertama adalah tempat kerja. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja. Yang kedua, ada istilah insiden. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang jika sedikit saja keadaan berbeda dapat menyebabkan cedera, kerusakan properti atau peralatan, kebakaran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah accident. Adalah suatu kegiatan yang tidak diduga semula dan dikehendaki sehingga mengacaukan proses yang telah diatur sehingga menimbulkan kerugian baik korban maupun harta benda. Kemudian ada istilah bahaya, adalah suatu keadaan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta, dan benda. Dan yang terakhir, aman. Aman adalah kondisi tidak ada kemungkinan malapetaka atau bebas dari bahaya. Nah, istilah-istilah dalam kecelakaan kerja yang lain adalah danger. Danger adalah pernyataan yang menggambarkan adanya potensi bahaya secara relatif, dan kondisi yang berbahaya ini mungkin saja ada tetapi dapat menjadi tidak berbahaya karena telah dilakukan beberapa tindakan pencegahan. Kemudian adalah risiko. Risiko adalah pernyataan kemungkinan terjadi kecelakaan atau kerugian pada periode tertentu atau siklus operasi tertentu. Kemudian tindakan tak aman atau unsafe action adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Kemudian ada istilah keadaan tak aman atau unsafe condition. Adalah suatu kondisi fisik atau keadaan berbahaya yang dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis dan akibat kecelakaan. Ada jenis kecelakaan: terjatuh, tertimpa benda, jatuh, terjepit, terkilir, terbakar, tersengat listrik, terpapar radiasi atau panas, dan makan makanan yang tercemar. Nah, akibat dari kecelakaan itu bisa menyebabkan patah tulang, kesleo, memar, dan luka dalam. Luka bakar bisa diakibatkan arus listrik dan terbakar, luka terbuka, keracunan akut, mati lemas, cacat fisik, dan terkena paparan radiasi. Nah, adapun penyebab terjadinya kecelakaan ini yaitu adalah mesin atau peralatan yang digunakan saat melakukan pekerjaan. Misalnya, peralatan yang tidak layak pakai, rusak atau tidak aman, pisau yang tumpul atau tidak tajam, peralatan yang tidak bersih, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahan-bahan yang digunakan saat melakukan pekerjaan. Misalnya, tertukar bahan makanan dengan bahan lainnya. Kemudian, jumlah makanan adiktif yang digunakan terlalu berlebihan. Terus lingkungan yang tidak aman baik berasal dari fasilitas fisik, kimia, biologi maupun mikrobiologis. Nah, ini contohnya lantai licin atau terpapar minyak, air dan aliran listrik berdekatan, gedung yang kurang standarnya, kemudian pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah faktor manusia. Misalnya kecerobohannya, tidak mengikuti prosedur kerja, kurang perhatian, bersenda gurau di area pekerjaan, kelelahan, bekerja berlebihan dan melebihi kekuatan diri. Itu juga menjadi faktor penyebab kecelakaan dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya yang pertama adalah mengidentifikasi faktor penyebab yang dapat menimbulkan bahaya atau identifikasi risiko bahaya. Dilakukan melalui pengamatan seksama kemungkinan bahaya dari keempat faktor penyebab kecelakaan yang tadi. Kemudian melakukan pengendalian teknis atau engineering control seperti mengeliminasi barang-barang yang sudah tidak layak pakai, mensubstitusi, mengisolasi, perubahan proses, pengadaan infrastruktur termasuk APD, instruksi kerja, sosialisasi atau pelatihan, serta pemantauan dan pengukuran.
Yang ketiga adalah melakukan pengendalian administratif seperti pengurangan waktu kerja, rotasi, dan juga mutasi. Nah, hari ini kita telah belajar tentang keselamatan kerja dan kecelakaan kerja. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.